Halo, puji Tuhan karena kita sekarang sudah masuk ke hari yang ke-74 dengan judul Keinsafan yang Menyelamatkan. Ayat intinya diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami dengan firman-Mu agar menuntun kami kepada keselamatan. Di dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita akan baca, dan jikalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kepada penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Saudara yang kasih, ini masih berbicara mengenai peran Roh Kudus. Dalam ayat inti kita ini ada 3 elemen yang dinyatakan di sana, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. 3 elemen ini kita bisa mengerti juga dari 3 pelayanan yang ada di bait suci. Bagian yang pertama di bait suci adalah bagian pelataran. Disinilah kita mengerti tentang menginsafkan dosa. Di bagian pelataran ini, seseorang yang berdosa akan membawa anak domba, lalu kemudian diakui dosa, disembelih, lalu domba akan dikorbankan di mezbah korban bakaran. Anak domba ini adalah menggambarkan Yesus Kristus. Pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dosa adalah agar manusia benar-benar tahu bahwa dirinya berdosa dan membutuhkan keselamatan. Dan hanya satu jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah dikorbankan di kayu salib. Sehingga jaminan bahwa dosa kita sudah dibayar membuat kita tidak lagi menanggung upah dosa itu. Dan di bagian pelataran itu juga ada bejana pembasuhan. Ini menggambarkan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, menghapus dosa kita, maka kita harus dibaptiskan. Inilah kita gambarkan dengan justification by faith. Pelayanan yang kedua, kita masuk kepada elemen yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Kita masuk kepada bagian kedua bait suci, yaitu bilik yang suci. Di sana ada 3 peralatan. Yang pertama adalah meja roti pertunjukan. Ini menggambarkan bahwa kebutuhan kita belajar Alkitab. Lalu kemudian ada bejana atau mezbah dupa. Mezbah dupa. Ini menggambarkan kita membutuhkan doa. Lalu kemudian bagian yang ketiga adalah 7 kaki dian. Ini menggambarkan kita perlu bersaksi. Tetapi saya mau lebih tekankan kepada bagian yang ketiga dalam 3 elemen ini.
yaitu menginsafkan dunia akan penghakiman. Nah, di ayat yang ke-11 menarik, di sini dikatakan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yang kita tahu adalah berbicara mengenai bilik yang maha suci, ini adalah penghakiman yang akan dimulai dari rumah Tuhan. Tetapi ayat inti kita katakan karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara yang kasih, saya ingatkan pelajaran yang kemarin. Iblis telah kalah di sorga. Dia dilemparkan ke bumi. Lalu kemudian iblis membuat satu pernyataan bahwa manusia tidak akan mati ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia lebih percaya kepada perkataan iblis daripada perkataan Allah. Sehingga saat mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mereka tunduk menjadi hamba daripada iblis. Itu sebabnya dikatakan bahwa iblis adalah penguasa dunia. Iblis penguasa dunia. Puji Tuhan, ketika Yesus datang ke dunia, hidup sebagai manusia tidak berdosa, dan ketika dia disalibkan, itu dia menanggung upah dosa kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Tetapi Kejadian 3 ayat 15 katakan, dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, saat yang sama dia meremukkan kepala iblis. Dengan kata lain, saudara yang kasih, penguasa dunia, iblis, ketika Yesus mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, saat itu penguasa bumi, penguasa dunia telah dikalahkan. Jadi saudara yang kasih, 2 kali iblis itu dinyatakan dilempar ke bawah. Yang pertama ketika dia kalah peperangan di surga. Yang kedua, ketika Yesus mati di kayu salib. Itulah pernyataan Yohanes di dalam Yohanes pasal 12 ayat 31 yang dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Jadi ketika Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman, lalu kemudian dikatakan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara yang kasih, Roh Kudus berusaha untuk meyakinkan kita bahwa setan tidak ada lagi kuasanya di dunia ini. Ketika dia mengklaim bahwa dunia ini di bawah kekuasaannya, kita ingat cerita di kitab Ayub, di mana ada pertemuan anak-anak Allah, lalu iblis ada di sana. Iblis mewakili bumi. Dia masih bisa keluar dari bumi ini. Walaupun dia sudah dilempar dari sorga, tapi dia masih bisa keluar dari bumi. Tetapi sejak Yesus meremukkan kepalanya, sejak Yesus disalibkan dan bangkit dari kubur, maka Yesus katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Maka saat itu juga iblis tidak bisa lagi keluar dari bumi ini. Dia akan tetap berada di bumi ini sampai
kerajaan 1000 tahun. Sampai kerajaan 1000 tahun. Dia dikungkung di bumi ini. Dia tidak ada kuasanya. Karena dia tahu bahwa tidak ada kuasanya lagi, itu sebabnya dia sangat marah. Itu diceritakan dalam Wahyu pasal 12. Dia marah, dia tidak bisa lagi menyerang Yesus karena sudah dikalahkan. Dia marah kepada umat-umatnya. Itu sebabnya kita perlu sekali penolong. Yesus tahu itu. Kita sangat membutuhkan penolong, Roh Kudus, untuk meyakinkan kita bahwa setan sudah dihakimi dan sudah dikalahkan. Tidak ada lagi kuasanya. Itu sebabnya mari kita memilih Yesus, berada di pihak pemenang. Nah, apa maksudnya? Bukankah penghakiman itu di bilik yang maha suci itu berbicara mengenai bagaimana penghakiman itu dimulai dari umat-umat Allah? Saudara yang kasih, disinilah kita mau diuji. Yesus mau benar-benar memastikan siapa-siapa yang menjadi anggota kerajaan. Kalau soal setan sudah dikalahkan. Penghakiman bagi dirinya sudah selesai. Karena kepalanya sudah diremukkan ketika Yesus disalib. Jadi saudaraku yang kasih, jangan takut lagi dengan kuasa iblis. Dia tidak bisa menguasai kita lagi. Bumi ini pun sudah dikuasai oleh Yesus. Segala kuasa di bumi ini sudah ada di tangan Yesus. Jadi Roh Kudus akan menolong kita, meyakinkan kita akan penghakiman, bahwa penguasa dunia ini sudah dikalahkan dan sudah diambil alih oleh Yesus. Dan Yesus sekarang ingin memastikan siapa-siapa anggota kerajaannya. Dan dia tidak mau kita tidak diselamatkan. Itu sebabnya dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Saudara yang kasih, bacaan kita menyebutkan di dalam buku Acts of the Apostle halaman 49 alinea kedua, dikatakan demikian: janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau satu kaum. Kristus mengatakan bahwa pengaruh ilahi dan rohnya menyertai para pengikutnya sampai pada kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai saat ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasehat, penyuci, penuntun, dan saksi. Saudara yang kasih, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Dan karena Yesus tahu itu, Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Dapatkah Anda melihat sekarang betapa pentingnya dan indahnya pekerjaan Roh Kudus? Maukah Anda dengan sukacita menerima dorongan Roh Kudus yang bukan hanya menuntun Anda kepada Yesus, tetapi juga membuat Anda serupa dengan Yesus dalam karakter dan dipersiapkan untuk penghakiman yang sedang berlangsung bagi kita. Penghakiman bukan untuk menyalahkan kita, tetapi justru penghakiman untuk membela kita. Yesus akan membela kita. Itulah sebabnya disebut glorification.
glorification. Bagaimana penghakiman disebut glorification? Karena Yesus menjadi pembela kita. Yesus membela kita, bukan menuduh kita. Itu sebabnya Yesus justru dalam penghakiman itu akan memuliakan kita di hadapan Bapanya, mengakui kita sebagai miliknya untuk diklaim pada waktu dia datang kedua kali. Inilah orang-orang yang sudah memihak kepada saya. Itulah glorification by faith. Saudaraku yang kasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih karena Engkau mengutus Roh Kudus. Kami sangat membutuhkannya. Berikanlah itu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Langkah demi langkah, Engkau lebih menjelaskan firman-Mu agar kami mengerti akan dosa, agar kami mengerti akan kebenaran, dan agar kami mengerti akan penghakiman. Saat ini ya Tuhan, kami menyisihkan waktu sedikit untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan penyakit. Tuhan kiranya menjamah Bapak David Titioka, menjamah Bapak Aridan Rumandi, menjamah Ibu Nona Salaki, sehingga ya Tuhan kesembuhan akan mereka dapatkan. Terpujilah Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang-orang tua kami ya Tuhan. Mereka adalah panutan dan teladan bagi kami. Tolong ya Tuhan, agar mereka di usia yang lanjut ini tetap berbahagia dan bersukacita dalam Tuhan. Sehingga kami akan memandang mereka juga akan memiliki pengharapan agar kami mempertahankan iman sama seperti mereka sampai lanjut usia kami, bahkan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.